Jadi jangan cuma nangkep tapi tidak ada solusi. Yeay, balik lagi di VT Channel. Balik lagi guys. Sama si Jeso. Sama si Baby. Baby. Oke guys, seneng nih ngeliat gua. Kayaknya segitu. Seneng nih ngeliat gua. Kemarin gua nggak ada, pasti udah nyariin gua dong. Lu juga kan lu nyariin gua kan. Gimana? Dengan apa namanya channel yang luar biasa ini. Luar biasa luar loh. biasa banget channel gua pokoknya. Channel terbaik di Indonesia. Amin ya Allah. Perasaan subscriber masih dikit Gak banget. apa-apa, yang penting banyak yang nonton ya. Iya sih benar. Yang penting viewers ya. Apa namanya, kesempatan kali ini guys, gue gak tau kenapa gue lagi seneng banget sebenarnya. Kayak lagi punya power gitu ya kan. Kayak seneng kayak bawaannya. Gue tuh juga lagi ngebahas masalah kayak gini. Apa namanya, kalau misalnya gue tadi mengarah ke sini, sebenarnya ini dadakan sih, ya kan. Gue ke rumah lo, gitu. Gue dadakan, terus gue tadi di lampu merah ada. Selain di lampu merah, menurut lo ada apa aja? Ada pengemis. Ya, Bukan pengemis ini ya. Di luar dari mobil dan motor ya, Iya. maksud gue. Nah, Ada pengamen. Ada anak pang. Anak pang coy, anak pang. Ada manusia silver. nah. Terus apa namanya? Menurut lo nih, Je? Gue ada apa namanya? Beberapa ini kayak manusia silver ini kayak di apa sih namanya, kayak ditangkap Satpol PP gitu ya, kayak tidak perbolehkan. Nah, lu salah satu orang yang kontra atau yang pro nih? Pro atau kontra nih? Wah, gue ngeri nih kalau gue ngomong kontra nih. Ngapain ngeri? Ini kita bahas aja. Gue sih kontra sebenarnya. Kenapa lu kontra? Karena apa ya? Mereka kan juga butuh makan gitu. Mereka juga butuh penghasilannya dari situ gitu. Bukan cuma makan deh. Dia juga butuh sekolah, penghasilannya dari situ aja kayak gitu loh. Kenapa harus ditangkap kayak gitu loh? Kenapa? Kasian loh. Kasian ya. Gimana sih? Ya udah. Kalau pemikiran gue ya. Kalau gue juga salah satunya, gue antara pro dan kontra sebenarnya gitu. Mungkin ada beberapa yang pro yang mungkin gue tidak tahu, nggak tahu ya. Maksudnya tujuan ininya apa sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya gue lihat itu apa namanya, mereka mencemaskan orang-orang yang berkendara gitu ya. Tapi sebenarnya menurut gue salah sih kayak gitu. Apa namanya, manusia itu kan memang manusia silver ya. Gue kalau ngomong tuh manusia milenium mulu karena zaman milenium zaman gue. Iya. Kalau lo kan belum ya. Iya. Ketahuan dong berarti Millennium. yang umur di zaman 2000 gitu. Nah, jadi gini, apa namanya, gue kurang kalau saat ini mungkin gue kebanyakan kontranya memang. Tapi maksudnya itu gini, ini pemikiran gue ya. Kenapa kayak gitu? Kayak gini, apa namanya, mereka kan memang pada dasarnya mereka cari uang. Tapi kan menurut gue kenapa yang diresahkan warga, berarti kan ini kembali lagi di pola pikir nih ya kan. Ketika lo melihat sama orang, berarti lo melihat itu dari covernya aja gitu. Toh juga mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuma diam ya. Mereka ini kalau lo mau kasih silakan ya, kalau lo nggak kasih ya udah gitu. Itu dia. Dan kalau misalnya lo mengejudge mereka gitu, ada solusi gak sih? Solusinya apa? Nih orang biar dipekerjakannya kayak gimana gitu loh. Benar. Jadi jangan ngebacot gitu ya kan. Jangan cuma ngebacot doang, ini nggak boleh ditangkap gini. Lah, logikanya orang yang pakai motor, pakai baju bagus misalnya gitu, atau mungkin dia pakai kaos dan sebagainya gitu ya kan, naik motor dia bisa ngebegal loh. Nah, itu. Ya kan? Dia bisa ngebegal yang jelas kita nggak tahu ya kan. Nah, terus itu gitu. Apa namanya? Berarti kan sebenarnya kenapa yang harus jangan dilihat hal-hal yang kayak gitunya doang gitu. Maksudnya Sementara gini Kak, banyak banget yang di lampu merah itu ya, maaf kata ya, pengamen kayak gitu-gitu. Terus anak pang. Kenapa mereka nggak digituin gitu misalnya. Ya mungkin sebenarnya ada juga kali ya ke sana-sananya juga, tapi menurut gua anak pang itu mereka juga kebingungan kali sebenarnya. Orang-orang yang bekerja seperti itu menurut gua kebingungan gitu. Kita nggak pernah tahu gini. Contoh gini, kalau lu berpikir orang itu dari cover ya, kalau lu ngeliat dari cover, jangan pernah salah. Orang yang pakai jas sekalipun, orang yang bekerja gitu ya. Gue contohnya, gue bekerja nih di perusahaan misalnya gitu. Emang lu pikir nggak ada yang jahat? banyak? Nah itu dia. Emang lu pikir nggak ada yang korupsi?
Emang lu pikir orang-orang yang berpangkat berjabat itu tidak melakukan permainan seperti itu? Oh. Nah, jadi nggak usah lah gitu loh. Maksudnya kalau lu ya, gua kasih tahu. Kalau lu mau apa namanya ingin orang kasih solusinya buat dia. Contoh, sekarang di Indonesia aja untuk masuk ke dalam perusahaan itu harus punya gelar, benar. Ya minimal sekarang sarjana juga dibayar nggak seberapa, ya kan gitu. Terus yang bertato nggak diperbolehkan, ya walaupun ada paling dunia malam, ya kan. Kalau nggak musisi, ya gitu, ya kan, ya yang begitu-gitu ya, nah, gitu. Tapi perkantoran gitu emang nerima yang kayak gitu-gitu, tindikan ini gitu-gitu, nggak ada gitu kan. Nah sementara kalau gini, apa namanya, mereka susah lah gitu. Background itu di Indonesia jadi ajang ini banget gitu, yang lulusan cuman SD, SMP atau tidak sekolah ya susah jadinya nyari kerja ya. Terus mereka dapat dari mana gitu. Maksud gue kalau misalnya kita mau ingin orang gitu, maksudnya nangkep ya nggak apa-apa gitu, seterah gitu. Cuma maksudnya ada dong solusinya gitu. Lo bisa kasih apa nih buat dia gitu. Lo bisa kasih dia sesuatu apa yang untuk ngegantiin makan atau hal-hal lainnya. Terlepas dia mau beli sesuatu, itu mau beli rokok mau beli narkoba, itu bukan urusan kita. Iya kan? Sekarang maksudnya orang yang bekerja pun itu bisa beli narkoba kok. Ya kan? Itu mereka bontang-panting nyari duit, dia bisa beli narkoba. Enggak. Jadi kayak gini ya. Apa namanya? Sulit gitu loh. Maksud gue gini, apa namanya? Di kita ini dominan sekarang kerja ini ya kesulitannya di situ. SD, SMP itu susah gitu. Padahal percaya kan, masing-masing manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Betul. Anak punk contohnya, ya mungkin dia semuanya kayak gini, covernya kayak gitu ya kan. Tapi dia pasti punya kelebihan, pasti. Ya kan dia ya manusia kan diciptakan untuk punya kelebihan. Nah sekarang ada gak perusahaan ya yang menerima orang dengan keadaan seperti itu gitu. Kayak contoh misalnya pabrik. Kalau aja gue punya pabrik, gue beneran kasih peluang usaha bener-bener yang ini, maksudnya, nih lo catat ya, catat guys. Kalau gue udah gini gitu, maksudnya gini lah, ya, gue bakal, tapi ini enggak juga tapi gue melakukan itu, toh di perusahaan keluarga gue gitu, mereka tidak melihat dari sarjana kok. Lo tahu yang apa namanya mekanik mekanik yang kerja sama gue itu bukan dari orang sarjana, ya. Dia nggak ada yang sarjana dari insinyur lah, backgroundnya apalah, nggak ada itu di perusahaan gue. Walaupun memang perusahaan keluarga gue belum terlalu besar banget, tapi ya lumayan gue sudah mempekerjakan orang banyak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Dan lo tahu itu bukan dari background apa, tapi mereka jujur. Nah jadi apa kejujuran itu sebenarnya gitu loh. Walaupun mereka backgroundnya apa gue nggak peduli, dia bisa mobil gue rusak diperbaiki, sampai akhirnya semua yang tidak terisi itu keisi sama sectionnya karena dari mereka gitu. Mereka bisa A ditaruh di sini, mereka bisa B di sini. Yang penting jujur. Ya. Itu kuncinya satu, yang penting gitu. Jujur. Iya harus jujur. Guys, kalau misalkan lu mau kerja di perusahaannya KBB, itu aja jujur satu. Nggak usah pakai pendidikan tinggi, nggak usah. Tapi lu harus punya kelebihan. Iyalah. Jangan misalkan lu bego tiba-tiba lu melamar di perusahaannya langsung hancur ntar perusahaan lu. Jangan nyampah-nyampah juga. Nah, ya. Yang penting punya rasa etika deh, punya bakat gitu ya kan. Ya pasti gue percaya manusia itu punya bakat, tapi setidaknya lu tampilin tuh bakat lu harus jujur dan tidak apa namanya memanfaatkan situasi gitu loh. Nah, gue yakin sih kayak gitu sih. Iya betul. Dan balik lagi guys ke manusia silvernya ya kak, dia itu juga warnain badannya itu juga dari pewarna sablon coba. Nah itu kan kimia ditambah minyak goreng kalau nggak salah, dan zaitun gitu. Itu kan istilah kimia kak. Udah ngeresep ke dalam kulit, bercampur ke darah, itu gimana guys? Bayangin nggak sih perjuangan manusia silver itu untuk mengais rezeki aja tuh susah banget sebenarnya guys. Jangankan manusia silver ya, orang yang punya pendidikan aja yang sampai lulus SMA susah banget cari kerja. Gitu maksudnya. Apa namanya? Gue nggak ngerti sih. Mungkin lapangan pekerjaan itu sebenarnya harus digimanain gitu ya. Karena sekarang ini menurut gue lapangan pekerjaan itu
kayak ya itu tadi gue bilang, kembali lagi ke background gitu loh, ke background masing-masing gitu. Makanya tadi gue bilang kenapa tadi gue bilang kalau ada misalnya kayak ada pabrik gitu kan, pasti mereka ribuan dong orangnya gitu, pasti mereka bisa dong mempekerjakan yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kembali lagi pelatihan ini sih. Jadi ya lu tahu kayak janganlah ngeliat background dari tato, dari apa. Betul. Yakuza aja di Jepang. Anjay. Yakuza di Jepang ya, itu penggemar ini ya. Apa sih namanya? Preman-preman. Iya. Enggak, tapi lu bayangin Yakuza itu preman di Jepang, Je. Mereka ada yang berani sama dia, enggak ada, Je. Mereka dipekerjakan di pemerintahannya malah. Lo bayangin yang pakai tato, ya kan? Ada yang berani sama dia? Enggak ada. Kalau misalnya ketemu sama dia lagi minum kopi gitu ya kan, ngelihat ada yang jari-jarinya buntung gitu tuh, Yakuza tuh ya kan. Tapi kalau di sini udah takut aja, iyalah, ya kan, udah ini aja. Padahal ya orang-orang yang kayak begitu aja mereka bisa dipekerjakan gitu loh, walaupun negatif ya, tapi kan mungkin itu positif untuk di negaranya mereka. Ada pasti ada nilai-nilai positifnya yang akhirnya mereka mempekerjakan seperti itu. Betul. Gitu. Tapi setidaknya di Indonesia sendiri ya ayo dong gitu, gimana gitu, generasi muda ini harus dibantu gitu loh. Jadi ya, sekolah itu bukan dasar dari tidak bisa sukses gitu loh, tapi harus benar-benar ada pembackupnya gitu, harus ada benar-benar kita seorang yang udah merasa diri kita bisa mampu untuk ngegarap orang-orang yang kurang beruntung dari kita yang harusnya bantu mereka gitu. Sebenarnya orang-orang kayak gitu nggak jahat sih sebenarnya, karena makanya pemikiran orang beda-beda gitu. Guys, makanya tadi gue bilang, makanya gue menyamakan sama lu pikir orang yang di perkantoran itu dia tidak jahat. Nah, banyak yang korupsi. Iya kan? Sama di banyak yang ini, banyak yang itu, sama itu intinya kejahatan juga dong, ya kan? Walaupun nggak kelihatan, mereka cuma berdasi dan ini gue berjas kok, tapi pasti berini juga kan, tetap aja ada ininya juga gitu loh. Jadi menurut gue dibantulah yang kayak gitu-gitu gitu. Mau lapangan pekerjaannya sih, jadi jangan cuma nangkep tapi tidak ada solusi. Nah, gue berharap ini di kita ada solusinya gitu. Untuk pemerintah lah, tolong kasih solusi lah untuk anak-anak jalanan kayak manusia silver, semuanya lah. Bukan manusia silver aja ya, pengamen itu gimana harusnya kayak gitu loh. Jangankan yang kayak gitu ya kan, yang udah keluar bantuan aja ya kan, lo iya. daftar login-nya susah. apalagi inian ya kan, ibarat ya kalau gue sih ngomong apa adanya aja, ya kan, bukannya bermaksud kayak gimana. Kalau emang perlu ajak gue aja, gimana kita bersolusi gitu loh, nggak apa-apa ya kan? Mulai marah kayaknya. Enggak, maksudnya kalau perlu emang apa opinian lo ya, gue bakal gue benar-benar presentasi gitu loh, harus kayak gimana gitu ya kan. Intinya gue mau negara gue maju gitu, gue nggak bermaksud negara gue ini jelek, enggak, tapi gue berharap orang-orang yang tidak beruntung seperti gue ya, walaupun gue masih berharap untuk lebih lagi gitu ya, tapi kan niat gue juga lo tahu kan, ya gue pengen banget bersosial ke banyak orang gitu. Jadi makanya gue gemes sama yang kayak gini-gini gitu loh. Gue bukan tidak bermaksud, gue bilang gue ada pro ada kontranya. Mungkin pronya gue nggak paham, makanya kalau lu berpemikiran yang sama-sama gue, atau lu ngerasa nggak suka sama omongan gue, atau ada solusi yang harus lu iniin, ya komen di bawah ini guys. Ya kan? Lu mau hujat gue juga nggak apa-apa. Komen aja guys, nggak apa-apa. Niat gue sebenarnya gue baik kok. Maksudnya gue bener-bener pengen jangan gituin lah orang-orang kayak gitu. Iya, jangan disingkirin lah. Disingkirin boleh, tapi punya solusi. Oh iya, benar. Gitu, lebih tepatnya ya, punya solusi gitu. Kasih solusi, Pak. Nah, guys, gue minta tolong komen di bawah ini harus kayak gimana, ya kan? Semoga negara kita tetap maju, ya kan? Terus orang yang yang tidak seberuntung seperti kita, mereka juga bisa dapat penghasilan yang baik gitu. Betul, ya kan? Betul. Gitulah menurut gue. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Bye. Dah.